Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan belajar bersama ya, mereview satu bab dari dinamika gerak partikel hukum Newton. Ya, jika kita membicara Newton ya, Sir Isaac Newton itu adalah salah satu ilmuwan yang mungkin Sobat Belajar sudah kenal ya, jadi sejak SD ya, mungkin sudah dikenakan oleh guru-gurunya. Tapi Sobat Belajar tahu nggak sih bahwa Newton pun pernah dia pernah WFH loh, dia pernah bekerja dari rumah loh. Kenapa ya? Jadi kalau kita ngeliat kondisi sekarang ini, kondisi yang sedang serba sulit, kita mengharuskan bekerja dari rumah karena ada suatu wabah yang sedang melanda di dunia. Ya, Newton pada masa itu juga pernah mengalami hal yang serupa. Nih, jadi pada tahun 1665 sampai 1666 pada masa itu terjadi wabah besar yang menimpa dari kota London, England lah keseluruhan ya. Dikenal dengan Great Plague of London. Jadi pada itu masa wabahnya itu menyebar di kota Inggris selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Jadi karena kondisi wabah yang bisa menimbulkan populasi kematian hingga 100.000, yaitu hampir seperempat dari populasi kota London, mengakibatkan semua kegiatan pendidikan termasuk Newton saat itu yang masih berumur 20 tahunan, masih mahasiswa, dia harus bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah tanpa bimbingan profesor ya, itu sangat sulit sekali pada masa itu. Tidak seperti sekarang, mungkin kita kalau belajar, kalau lagi belajar dari rumah itu masih bisa malah mendapat bimbingan dari gurunya ya. Mungkin kita bisa melakukan pertemuan secara meeting secara daring ya dengan guru-guru. Pada masa itu tidak bisa, sayang sekali ya. Jadi Newton ini melakukan semuanya serba di rumahnya dia sendiri. Jadi dia melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi menariknya, selama ia bekerja dari rumah itu, selama wabah itu melanda, dia sangat produktif sekali. Berbeda dengan orang kebanyakan gitu ya. Jadi karena kita harus bekerja dari rumah, Newton pun bekerja dari rumah, dia tentunya memiliki waktu luang yang banyak. Dia memanfaatkan waktu luang itu untuk bereksperimen, melakukan ide-ide yang baru, dia banyak sekali gitu ya. Jadi timbullah benih-benih teori yang akan dikumpulkan. Saat itu Newton masih seorang biasa ya, dia masih seorang mahasiswa tapi sangat jenius, tapi dia kreatif. Benih-benih ketika kalkulus gitu, sebenarnya udah kenal kalkulus mungkin ya itu dari Newton. Kemudian sudah juga melakukan percobaan dengan cahaya optik. Kemudian Newton juga dia sering berjalan-jalan di kebun apelnya, dia memerhatikan apel itu kenapa jatuh, hingga itu benih gagasan ide dia baru untuk mengemukakan teorinya dari hukum gaya dan gravitasi. Sangat produktif sekali. Jadi ketika wabah berhenti, Newton pun sudah menemukan bekal-bekal ide baru yang di otaknya dia. Jadi sangat produktif. Nah, Sobat Belajar, walaupun Sobat Belajar sekarang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, contohlah itulah Isaac Newton ya, dia sangat produktif sekali di rumah, memanfaatkan waktu luangnya untuk menemukan gagasan hal-hal yang baru, percobaan-percobaan baru yang dilakukannya. Seperti sekarang ini kita lagi belajar di sini di episode ini bersama aku ya, kita berdua nih belajar mereview satu bab penuh dari hukum Newton. Nah, Sobat Belajar, siapkan alat tulis Sobat Belajar jika perlu mencatat, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, sekarang kita masuk ke materinya yuk. Jadi di bab ini aku bagi jadi 3 poin utama di bab dinamika gerak partikel. Ini dinamika gerak partikel atau hukum Newton. Kalau Sobat Belajar dibuka di buku, ada 3 poin utama ya yang akan kita review. Untuk menguasai bab ini, kita sudah menguasai hukum Newton tentang gerak. Tentu ada 3 hukum Newton tentang gerak, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Ada jenis-jenis gaya, ya ini jenis-jenis gaya yang umumnya ada pada suatu objek atau suatu sistem. Ada gaya berat, gaya normal, dan juga gaya gesek. Kemudian
beberapa penerapan dari gerak ini, dari beberapa penerapan hukum Newton ini pada kehidupan sehari-hari. Contohnya gerak pada bidang datar, gerak pada bidang miring seperti apa, kemudian gerak pada katrol seperti apa, dan juga gerak pada elevator yang menarik untuk dibahas. Kan kita coba dulu mereview ulang hukum Newton tentang gerak ya. Jadi hukum Newton tentang gerak ada 3, hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton yang pertama mengungkapkan apa? Bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan juga benda yang bergerak terus menerus akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, asalkan benda ini tidak mendapatkan gaya apapun. Oke, jadi ketika secara matematisnya perlu diingat bahwa ketika total gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, karena nggak ada gaya yang ini pulpen, spidol, nggak ada gaya apapun yang aku berikan ke pulpen ini, spidol ini, ya dia kan nggak akan gerak karena gayanya 0. Dan juga kasus yang bola yang bergerak terus menerus. Jadi misalkan ada suatu bola yang meluncur di permukaan yang sangat licin seperti permukaan es, jadi nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya apapun, maka benda itu akan terus meluncur tanpa hambatan, tanpa berhenti, hingga ia menabrak sesuatu ya. Jadi total gaya sama dengan 0 itu hukum Newton yang pertama. Kemudian hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua ini mengatakan bahwa percepatan dari gerak benda ini akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda itu sendiri. Jadi secara matematis kita adalah A sama dengan total gaya yang bekerja dibagi dengan massa. Ini berbanding terbalik ya. Jadi contohnya di kasus yang bisa lihat di depannya, ada orang mendorong dengan gaya yang sama, orang yang sama, dia mendorong berat yang 40 kg, akan terasa lebih ringan ya, akanlah lebih cepat menggelindingnya ya, ketimbang dengan orang yang sama, dengan gaya yang sama mendorong benda yang masanya 400 kg. Ini 40, ini 400, jadi lebih berat. Jadi semakin besar masanya, percepatan dari perpindahan dari benda itu akan semakin kecil berbanding terbalik. Tetapi kalau kita berikan gaya yang lebih besar, bola itu, benda itu akan meluncur dengan percepatan yang lebih besar juga tentunya. Itu hukum Newton kedua. A sama dengan total gaya dibagi M, atau tulisan umumnya yang sering kita lihat adalah total gaya sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ini biasanya umumnya bentuknya yang seperti yang nomor 2 ini ya. Itu hukum Newton kedua. Kemudian hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton ketiga itu membahas mengenai si reaksi. Jadi kalau kita misalkan orang ini ada stickman ini nih depannya, ketika dia ingin meloncat dari perahu, dia memberikan aksi ke arah geraknya dia, arah gerak dia meloncat ke sana, berarti dia memberikan aksi. Kemudian reaksinya adalah pada pijakan kakinya, jadi perahunya akan mengelilingi ke sana. Ya itu dia reaksi. Jadi aksi reaksi. Atau ketika sobat belajar memukul dinding gitu ya, ini dinding kita pukul, kita akan merasakan sakit karena ada gaya yang diterimakan, aksi dan juga reaksi dari dinding ke tangan kita. Itu hukum Newton 3. Kemudian jenis-jenis gaya ya. Untuk jenis-jenis gaya itu ya pada umumnya ada pada benda, kita akan kenal dengan gaya berat. Tentu setiap benda yang memiliki massa dan juga berada di planetnya tentunya ya, kita kan berada di bumi, maka dia akan memiliki gaya berat karena pengaruh dari gravitasi W. Gaya berat selalu ke bawah menuju pusat bumi, dengan W itu adalah W sama dengan massa dikali gravitasi. Kemudian gaya normal. Ya, jadi suatu ketika benda itu berada di suatu permukaan, misalkan ada balok di atas meja atau di atas lantai itu akan memberikan gaya yang melawan gaya ke atas yang tegak lurus dengan permukaan, yang kita sebut dengan gaya normal, maka benda itu tidak terus-menerus jatuh ke bawah. Itu gaya normal ya. Kalau tegak lurus dengan permukaan, jadi kalau permukaannya seperti ini, dia akan tegak lurus nih, contohnya gaya normalnya ke atas, tetapi ketika bidangnya sudah miring, tetap gaya normalnya harus tetap bidang miring, harus tegak lurus, dengan bidang miring tersebut. Jadi kalau kita lihat dia agak menceng gitu ya, harus tetap tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Itu gaya normal. Kemudian gaya gesek. Kalau gaya gesek, tentu kita tahu bahwa misalkan ada benda dia bergerak
misalkan ini ada lantai, dia bergerak ke kanan gitu misalkan ya. Dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V, maka kalau ini kasar gitu ya, lantainya kasar, maka ada gaya gesek. Gaya geseknya selalu melawan dari arah gerak benda tersebut. Kalau arah geraknya ke kanan, maka gaya geseknya melawan ke kiri. Iya. Ya, selalu melawan arah gerak ya. Sama halnya juga kalau pada bidang miring, dia akan melawan kalau dia meluncur ke bawah, gaya geseknya melawan ke atas. Hanya biasanya kalau kita dorong gesekan ke lantai, bawahnya agak panas karena ada gaya geseknya ya. Oke. Terus untuk penerapan hukum Newtonnya kita akan coba bahas di soal-soal berikutnya. Aku ada contoh-contoh soalnya, kita langsung bahas di contoh soal ya. Sekarang untuk di soal nomor 1, ini adalah salah satu kasus di mana gerak pada bidang datar. Kita coba selesaikan bersama ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Di soal nomor 1 ini ada balok A dan B ditinju seperti ini. Disusun seperti pada gambar. Balok B-nya ini diikat ya. Bila koefisien gesekan lantainya pada lantai ini mu L ya. Mu itu koefisien gesekan lantai ya, gaya gesek Fg sama dengan koefisien gesek dikali dengan normalnya. Itu gaya gesek ya. Mu-nya, koefisien gesekan pada lantai adalah 2 kali koefisien gesekan pada balok B. Jadi kalau kita lihat sistemnya, antara A dengan lantai dia ada gaya gesek, jadi dia ada gesekan. Sebut nih, ini Fg1 ya, aku tulis saja Fg1. Kemudian pada balok A dan B karena dia bersentuhan, ada gaya gesek juga di A dan B. Ini aku tulis Fg2. Oke. Jadi 2 kali koefisien lantai ini 2 kali daripada koefisien gesekan dari A dengan B. Balok A tepat akan bergerak dengan percepatan 40 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya di sini adalah, ini kan ditarik ya benda A-nya ya. Maka perbandingan gaya gesekan antara balok A dan juga antara balok A dan lantai dengan balok A dengan B dengan rumah ini ya. Jadi berapakah perbandingan gaya geseknya? Jadi itu yang ditanya. Jadi kita tahu bahwa gaya normal, kita lihat dulu perhatikan di sini. Gaya gesek kita dapat dengan koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Gaya normalnya ini kalau kita lihat tadi benda ya, W ke bawah, maka gaya normalnya ke atas, berarti besar gaya normal sama dengan beratnya. Sekarang kalau ketika ingin mencari gaya gesek yang pertama, Fg lantai dibagi dengan Fg, nah yang gini deh, aku nulisnya F lantai dibagi dengan F AB sama dengan mu lantai dikali dengan normalnya. Gaya normalnya apa? Gaya normalnya adalah berat dari A dan B karena dia W ya, yang W ya. Yang lantai berarti berat A dan B. Jadi MA tambah MB dikali dengan gravitasi. Kali gravitasi. Kan berat itu massa kali gravitasi ya. Dibagi dengan mu L. Untuk yang AB berarti mu B kali dengan, untuk yang gesekan yang di sini, yang di antara A dan B, berarti kan gaya normal yang di A dan B ini hanya gaya normal dari B aja, berat B aja. Jadi gaya normal di sini adalah massa B kali dengan gravitasi. Dah. Karena kita hitung perbandingan ini, kan perbandingan jadi pembagian aja ya, aku tulis kayak gini. Mu L dan mu B. Mu L adalah 2 kali dari mu B. Jadi 2 mu B dibagi dengan mu B. Habis ini bisa diikuti ya sobat belajar ya. Massa A dan massa B. Massa A nya 1 kg, massa B nya 2. Jadi 3 dikali dengan 10 meter per second kuadrat, gravitasinya 10. Kemudian dibagi dengan massa B. Massa B nya 2 dikali 10. Oke. Sekarang dari
perhitungan matematika ini apa yang bisa kita coret. Kita lihat ada mu B di atas dan di bawah, bisa kita coret ya. Oke, kemudian ada 2 ini bisa kita coret dengan 2 yang di atas. Kemudian ada satu lagi 10 dengan 10. Udah, jadi tanpa perlu menghitung, coret-coret aja kita dapat jawabannya. Gaya gesek yang lantai dibanding dengan gaya gesek pada AB sama dengan 3:1. Jadi ini jawaban akhir kita di soal nomor 1 ya, 3:1. Kalau nulisnya nanti 3:1 ya, kalau lihat optionnya ya, 3/1, 3:1. Itu dia soal belajar di soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah dicatat ya, aku hapus. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada kasus di mana penerapannya pada katrol dan juga bidang miring sekaligus. Jadi katrol ini kita tahu bahwa katrol ini kan ada gaya tegangan tali ya. Jadi kita baca dulu soalnya. Ada 2 buah balok yang beratnya 50 Newton, beratnya sama 50 Newton, dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol. Kedua bidang mempunyai koefisien gesekan yang sama, jadi ini kasar dua-duanya. Koefisien geseknya 0,2. Nah, bila massa tali serta gesekan tali katrol diabaikan, jadi ya katrol ini ada gesekan tetapi diabaikan, maka percepatan gerak baloknya adalah berapa? Ya. Membahas mengenai katrol, kita tahu bahwa katrol ini bermanfaat untuk mengubah arah gaya. Jadi kan ada tegangan tali di sini. Tegangan tali dari sini. Jadi diubah. Jadi berat tegangan tali yang di sini akan sama dengan nilainya yang menghambat benda ini. Yang menghambat benda ini adalah gaya gesek ke kanan. Saya coba belajar ya. Jadi sekarang kita bisa hitung. Yang ditanya adalah percepatan gerak balok. Jadi sigma F sama dengan M kali A, maka A-nya sama dengan A sama dengan F total gaya F dibagi dengan massa. Massanya adalah massa total keseluruhan dari sistem ini. Aku ngeliat dari sudut pandang semuanya keseluruhan. Total gaya. Total gaya apa aja yang bekerja pada sistem ini? Yang membuat dia turun ke bawah adalah W sin theta. W sin theta. Oke, pada bidang miring ya. Kemudian yang ke atas lagi ada yang ke atas adalah W cos theta. Yang ke atas. Jadi ada gaya apa aja yang bekerja di sini? Ada yang gaya yang membuat ke bawah, W sin theta, kemudian yang menghambat adalah Fg1, itu yang menghambat di sini adalah Fg2. Jadi gaya Fg-nya, yang ke bawah dulu ya, yang positif dulu ya, yang ke bawah adalah W sin theta dikurang karena gaya gesek itu gaya normalnya adalah W cos theta ya, gaya normalnya ya. Jadi W cos theta dikurang Fg ini. Oh iya, tinggalan kita. Ini mu W cos theta dikurang dengan mu kali N. N-nya adalah diklik N aja ya. Dibagi dengan M. M-nya adalah total massa. Massanya di sini dua-duanya sama-sama 50 Newton, sama-sama 50 Newton. Jadi massanya adalah 5 kg. Jadi 5 bagi 5 ya. 50 bagi 10 jadi 5 tambah 5. Nilai A-nya sama dengan W sin theta. W itu adalah beratnya, jadi 50 sin theta. Ini 6 meter, yang ini 6 meter. Sisinya sama, jadi seperti persegi, maka sudut di sini adalah 45 derajat. 45 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2. Akar 2 per 2 ya, setengah akar 2 ya, dikurang mu-nya 0,2, 0,2 dikali 50 dikali setengah akar 2, dikurang dengan 0,2 dikali dengan 50. Dibagi dengan 10.
Kita lihat di sini, maka nilai A-nya sama dengan, ini matematika aja setelahnya ya, 50 kali setengah akar 2, jadi 25. 25 akar 2, kemudian dikurang 0,2 kali 50, 10 bagi 2 jadi 5, 5 akar 2 dikurang dengan 0,2 kali 50 berarti 10 ya, dibagi dengan 10. 25 akar 2 dikurang 5 akar 2 jadi A sama dengan 25 akar 2 kurang 5 akar 2 jadi 20 akar 2 ya, dikurang 10 dibagi 10. Jadi percepatannya adalah A-nya sama dengan 20 bagi 10, jadi 2 akar 2 dikurang 1 meter per second kuadrat. Nah, ini udah bentuk paling sederhana, ini penyederhanaan akar sudah paling sederhana ya sobat belajar ya, ini matematis saja. Jadi kita kalau misalkan soalnya pilihan ganda, sobat belajar bisa lihat pilihannya seperti apa bentuknya. Kalau misalkan lagi esai udah berhenti aja sampai sini, ini udah bentuk paling sederhana. 2 akar 2 ini udah koma-komaan, jadi nggak usah kita pecah, bentuknya seperti ini ya. Jadi percepatan balok untuk jatuh ke bawah ini sebesar 2 akar 2 minus 1 meter per second kuadrat. Nah itu dia ya, jadi udah percampuran dari gerak pada bidang miring dan juga sistem katrok. Nah yang perlu diperhatikan bahwa kita perlu tahu analisis gaya yang bekerja di sini apa, karena ini bukan rumus yang bisa dihafal, tapi rumus yang bisa kita ketahui dari analisis arah gerak yang kita gambar di sini ya. Jadi tingkatkan daya analisis kita. Sekarang itu soal nomor 2 kita sudah melewati. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Agak panjang ya. Di soal berikutnya, di soal nomor 3. Oke, jadi di sini soal nomor 3 membahas apa sekarang? Ini membahas bidang miring lagi. Kita baca dulu soalnya. Ada sebuah kotak yang masanya 10 kg. Mula-mula diam, kemudian bergerak turun pada bidang miring yang membuat sudutnya 30 derajat terhadap horizontal tanpa gesekan. Jadi nggak ada gesekan. Benda tersebut menempuh jarak 10 meter sebelum mencapai bidang datar. Jadi kira-kira gambarnya ini ada bidang miring. Dari bidang ini ada kotak gitu ya. Turun, di sini ada bidang datar. Turun gitu ya. Ini jaraknya 10 meter. Oke, ditanya kecepatan kotak pada akhir bidang miring jika percepatan gravitasinya 10 meter adalah berapa? Oke, jadi ketika dia meluncur, berarti ada kecepatannya ya. Sesaat dia mau mencapai di bidang datar, kecepatannya berapa? Itu yang ditanya. Oke, jika kita mengingat mengenai kecepatan, berarti kita nggak jauh-jauh dari gerak lurus berubah beraturan, GLBB ya. Jadi GLBB kita pakai lagi di sini, jangan dilupakan materi sebelumnya. Jadi untuk mencari GLBB, karena ini gerak lurus berubah beraturan, kita perlu percepatan. Kita mencari dulu percepatannya dari analisis gerak pada hukum Newton di bidang miring. Kita lihat. Total percepatan sama dengan total gaya dibagi dengan massa. Total gaya yang bekerja di sini yang ke bawah hanya W sin theta. Yang membuat ke bawah ini adalah W sin theta ya. Yang membuat dia turun ke bawah. Dan di sini nggak ada gesekan, tanpa gesekan. Jadi nggak ada gaya yang menghambat. Nggak ada gaya yang menghambat ke sini. Nggak ada gaya gesek. Jadi hanya ini aja. Kemudian dibagi dengan massa. Massanya adalah 10 kg. Jadi W-nya adalah 100 dikali sin theta, sin 30 derajat ya, sin 30 adalah setengah, dibagi dengan 10, 100 kali setengah dibagi 10, kita dapat percepatannya adalah 5 meter per second. 5 meter per second kuadrat. Oke, kita sudah punya percepatannya sekarang di sini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari kecepatan di ujung di bawah ya. Ketika dia sudah sampai di bawah. Jadi untuk mencari kecepatan, persamaan GLBB apa yang kita gunakan? Kita akan gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A
Ini salah satu persamaan dari Galilee. VT kuadrat adalah yang kita cari kecepatan akhir ketika dia sampai di bawah. Jaraknya udah ada ya, 10 meter ya dikasih tahu ya. Dia menempuh 10 meter sebelum sampai bidang datar. V0-nya, karena dia mula-mula diam nih, garis bawahi, mula-mula diam. Jadi kecepatan awal di sini adalah diam, 0. Ya, jadi 0 kuadrat ditambah 2 kali A. A-nya udah ada di atas, kita dapat ini 5 meter per second kuadrat. Dikali 5 dikali S, S-nya adalah 10. 2 kali 5 kali 10, 2 kali 5 10, 10 kali 10 100. VT kuadrat. Maka VT sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? Dengan 10 meter per second. Ya, akar 100 10 ya. Oke, jadi di soal nomor 3 jawabannya kecepatan kotak pada akhir bidang miring sebesar 10 meter per second. Nah, soal belajar kita sudah melewati 3 soal bersama di bab review hukum Newton. Jadi di hukum Newton ini kita sudah menguasai hukum Newton 1, 2, 3. Hukum Newton yang biasa kita gunakan adalah ini. Sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton kedua. Kalau misalkan kita menemukan kasus di mana benda ini diam, jadi total gayanya harus sama dengan 0. Hanya itu ya, hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, hukum Newton 2, M kali A, dan juga nanti ada aksi-reaksi. Nah, itu sobat belajar, di review hukum Newton ini perlu diperhatikan bahwa kita perlu banget analisis gambarnya. Jadi kalau sobat belajar tidak bisa berimajinasi dari kalimat, cobalah gambar. Itu akan sangat mempermudah sobat belajar menemukan total gaya yang bekerja. Kapan dia positif, kapan dia negatif. Itu penting banget ya. Jadi sudah sampai di ujung episode ya sobat belajar. Senang sekali aku bisa menemani sobat belajar. Semoga bermanfaat untuk kamu di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!